Informasi lainnya, saudara, kasus penganiayaan yang melibatkan anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, yakni Aditya Hasibuan, menjadi sorotan publik. Selain kasus penganiayaan, ada juga indikasi pidana lain, yaitu kejanggalan harta kekayaan Akhiruddin Hasibuan. Kejadian ini, saudara, seolah menjadi kasus Mario Dandi Jilid 2. Lalu bagaimanakah publik merespon kasus ini? Saudara, inilah Kopi Pagi, arogansi anak polisi. Kau bilang, Kau bilang apa? Lagi-lagi kejadian viral penganiayaan dilakukan oleh seorang anak pejabat. Kali ini dilakukan oleh Aditya Hasibuan, anak seorang Kabag Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan, pada seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Yang membuat miris, sang ayah Akhiruddin Hasibuan yang berada di lokasi kejadian justru diam saja, seolah menghalalkan sang anak melakukan tindakan tersebut. Sontak, ini menambah daftar anak pejabat yang menyelesaikan masalah dengan cara arogan. Padahal, 2 bulan lalu, publik sempat digegerkan dengan aksi serupa yang dilakukan Mario Dandi, anak dari Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan pejabat Ditjen Pajak. Lalu, bagaimana publik menanggapi kejadian ini? Simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan, Liputan 6 Pagi, berikut ini. Kau bilang. Emosi Aditya Hasibuan tidak terbendung. Entah apa pemicunya. Tapi yang jelas dalam video, Aditya berkali-kali memukuli kepala Ken Admiral, seorang mahasiswa. Video perkelahian ini tersebar di media sosial dan menjadi ramai diperbincangkan. Sebab dalam video ada nama AKBP Akhiruddin Hasibuan yang merupakan Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ia merupakan ayah kandung Aditya yang hanya diam saja saat putranya memukuli Ken. Dari video yang viral, polisi bergerak memburu Aditya. Kita akan lakukan upaya paksa terhadap saudara AH terkait dengan LP 3895 karena ini adalah 351, pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun, maka akan kita lakukan upaya paksa. Aparat Polda Sumatera Utara lalu menahan Aditya dan AKBP Akhiruddin. Di malam itu juga, Aditya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke sel Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara. Sementara sang ayah ditahan di ruang isolasi khusus Propam dan langsung kehilangan jabatan. Ia dicopot dari Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Rumah KBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Karya nomor 168 di daerah Medan Helvetia, Kota Medan ini menjadi saksi penganiayaan yang dilakukan Aditya pada bulan Desember tahun lalu. Polisi pun menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di rumah AKBP Akhiruddin. Polisi lalu menggeledah rumah dan menyita beberapa barang bukti. Salah satunya dekoder kamera pengawas atau kamera CCTV. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah AKBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati.
Tapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Perkelahian antara Aditya dan Ken Admiral yang disaksikan langsung oleh ayahnya AKBP Akhirudin menambah daftar anak pejabat yang terlibat kasus penganiayaan. Masyarakat pun beragam komentar menyikapi kasus ini. Menurut aku itu kejam sih ya jatuhnya. Apalagi udah ada kasus sebelumnya Mario Dandi, terus ada lagi kasus yang sama anak pejabat lagi. Menurut aku itu kejam sih, nggak ngelihat sebelum-sebelumnya aja. Mungkin karena udah kebiasaan enak dari lahir mungkin ya. Dan udah jadi merasa ada backup di belakangnya, jadi mereka nggak takut. Mungkin karena dia merasa orang tuanya punya power ya. Orang tuanya punya power, semuanya bisa diselesaikan, dan orang tuanya juga tidak mendidiknya secara, oh kamu harus selesaikan sendiri, jangan apa-apa ke ayahnya atau ke ibunya gitu yang harus selesaikan. Jadi balik lagi ke pendidikan orang tuanya ke anaknya. Gitu. Kalau menurut aku sendiri, nggak cuma anak pejabat ya, biasanya tuh anak-anak yang seperti itu yang melakukan penganiayaan dengan sangat arogan dan eksplisit, biasanya mungkin mereka pertama tidak mendapat didikan yang benar dari orang tuanya. Kedua, mungkin mereka juga mendapatkan privilege lebih. Jadi mereka merasa kalau misalnya mereka melakukan hal itu tuh benar gitu, nggak salah gitu. Bapaknya juga ikut ngeliat dan bukannya melerai tapi malah ngeliatin gitu. Itu menurut saya sih sangat memprihatinkan banget deh. Dan kayaknya nggak pantas gitu loh buat saya ya. Itu nggak pantas banget buat seorang bapak itu melihat di depan mata kepalanya sendiri gitu anaknya berbuat ya yang nggak baik lah. Selain video perkelahian, tersebar juga percakapan atau chat antara korban dan tersangka. Pesan ini sengaja kami tampilkan tidak jelas karena mengandung perkataan kotor. Dalam chat ini, korban atau Ken mengajak Aditya untuk bertemu dan memaki tersangka. Pemicunya adalah karena Ken tidak terima teman dekat wanitanya diduga jalan dengan tersangka. Ken lalu meminta bertemu dengan Adit. Setelah itu perkelahian pun terjadi. Melihat isi chat ini, pakar kriminolog Adrianus Meliala punya pendapat sendiri tentang kasus perkelahian ini. Kalau kita hanya melihat pada konteks video yang pertama kali dilansir oleh akun Masini, maka memang dengan cepat kita menduga atau kita menyimpulkan bahwa ada penganiayaan. Tapi kalau kita melihat pada konteks yang lain, yang lebih luas, terutama juga dikaitkan dengan ketika kita membaca komunikasi lewat chat antara pelaku dan korban, demikian juga video-video lain yang juga dilepaskan kelihatannya oleh keluarga pelaku, maka rasanya memang kita perlu punya konteks ya untuk kemudian sampai pada konteks penganiayaan. Nah, mengapa demikian? Karena saya juga berpikir bahwa dalam hal ini memang si korban itu boleh dalam bahasa dunia victimologi disebut sebagai presipitator, orang yang mengawali, orang yang mendorong terjadinya tindak pidana atas dirinya. Setelah perkelahian itu, Ken kembali mengirim pesan dan menanyakan kondisi Aditya. Lalu keduanya pun saling bermaafan, bahkan Aditya mengajak Ken untuk ngopi bareng. Perkelahian Ken dan Adit, Adrianus pun meminta agar penyelidikan fokus terhadap pembiaran yang dilakukan AKBP Akhirudin saat Ken dalam posisi kalah. Begitu juga unsur penganiayaan yang dilakukan Adit saat Ken dalam posisi sudah tidak berdaya. Selain itu, ada juga unsur pidana lain terkait dengan dugaan adanya penodongan senjata yang dilakukan AKBP Akhirudin. Di mana korban itu dalam perkelahiannya dengan Aditya itu sudah masuk pada fase kalah. Dan pada fase kalah itu kemudian Aditya tidak berhenti dalam rangka memukul, tapi malah melakukan pemukulan yang sudah masuk pada unsur penganiayaan. Di mana Ken sudah tidak lagi berdaya, tapi kemudian lalu tetap dipukuli, itulah konteks penganiayaannya. Yang kedua adalah dalam konteks bapaknya yang membuat satu situasi di mana Ken dan kawan-kawan tertekan, apalagi dengan todongan senjata. Dan yang kedua adalah
ketika bapaknya AH itu lalu membiarkan penganiayaan terjadi pada saat Ken sudah berada dalam posisi kalah. Buntut perkelahian antara Aditya dan Ken menjadi panjang setelah dilaporkan ke polisi. Keluarga Ken yang tidak terima melapor ke Polrestabes Medan. Tapi sebelum kasus ini viral, keluarga mengaku tidak ada perkembangan yang dilakukan polisi. Ibu korban juga bersaksi anaknya terluka di bagian kepala setelah berkelahi dengan Aditya. Untung anak saya nggak meninggal, Pak. Sempat berapa lama anak ibu dirawat? Iya. Berapa lama anak ibu dirawat semenjak habis kejadian itu pagi dibawa jahit dulu di sini, Bu. Habis jahit, besoknya dia nggak bisa mereng kiri kanan kepala, dibawa ke materna kalau nggak salah, di scan kepalanya semua. Cuman bisa 1 hari, Bu, karena besok 2 hari kemudian dia ada ujian karena nggak sekolah di sini, harus balik dia, Bu. Jadi dalam keadaan sakit dia balik untuk kuliah. Jadi dengan kondisi dia nggak sehat, dia balik keluar dari Medan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan berbuntut panjang. Tidak hanya ancaman pada dirinya untuk masuk ke dalam bui, dirinya juga menyeret nama sang ayah, AKBP Akhirudin Hasibuan, yang saat ini tengah diincar oleh KPK karena dianggap memiliki harta yang tidak wajar sebagai anggota Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan bukan hanya disorot karena membiarkan penganiayaan yang melibatkan anaknya terjadi. Ia juga disorot karena diduga memiliki kekayaan tidak wajar dan bergaya hidup mewah. Pada tahun 2021, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik AKBP Akhirudin Hasibuan sekitar 467 juta rupiah. Harta kekayaan yang dilaporkan ini dinilai tidak wajar jika melihat aset yang ia miliki, mulai dari motor gede, mobil, rumah, kos-kosan eksklusif, hingga dugaan kepemilikan usaha solar ilegal. Dari rumah yang 8 pintu ke Red Door itu punya Pak Hasibuan. Bapak kenal dengan sosok beliau? Kenal gitu loh, Pak. Selama dia punya aset di sini, ada melapor atau gimana? Sama sebelum kita jadi kepala dusun, Pak, mungkin kepala dusun yang lama deh, Pak. Polisi lagi-lagi mencari unsur pidana dari usaha milik AKBP Akhirudin. Polisi bersama Pertamina Regional Wilayah Sumatera Utara menggeledah sebuah gudang di Jalan Guru Sinumbah, Medan Helvetia, yang posisinya berdekatan dengan rumah Akhirudin. Terdapat tangki dan puluhan drum di dalam gudang. Aparat Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut menduga gudang ini dijadikan tempat penyimpanan solar ilegal. Direktorat Kriminal Khusus mendatangi salah satu rumah yang diduga terdapat tangki-tangki bahan bakar minyak. Kita belum tahu apa isinya, oleh karena itu tim berangkat ke sana untuk mendalami, dan sekaligus ini adalah informasi yang dikumpulkan untuk menggali informasi-informasi yang ada. Dalam kasus dugaan kepemilikan harta tidak wajar ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga ikut turun tangan. KPK menyatakan telah membentuk tim yang akan ditugaskan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Dan lagi-lagi, publik pun tergelitik untuk mengomentari soal kepemilikan harta tidak wajar ini. Sebaiknya diusut tuntas ya, apalagi kalau misalnya kita kan seharusnya sebagai polisi ya, memberantas kejahatan, bukan malah mencari kesempatan untuk menjadi korupsi gitu atau semena-mena terhadap orang. Sebenarnya bagus ya dengan adanya kasus kayak gini, harta ayahnya atau keluarganya jadi terbongkar, KPK bisa mengusut. Itu jadi di sisi lain ada baiknya sih gitu, ada bagusnya karena KPK jadi tahu, maksudnya dengan pangkat yang sekarang gitu, kok dia bisa memiliki harta yang lebih gitu daripada posisinya sekarang.
gitu, itu kan patut dipertanyakan juga ya, waktu dipertanyakan kenapa bisa kayak gitu. Yang saya harapkan untuk bagi stakeholder atau institusi lain yang bertugas di bidang ini, saya harap tetap menjaga kredibilitas dan integritasnya untuk tetap menjaga bahwa Indonesia ini bebas dari korupsi, khususnya untuk KPK. Jangan nunggu sampai viral dulu, tetapi tetap diusut walaupun dia tidak punya apa-apa. Jika jelas dia memang korupsi, memang perlu diusut terus gitu. Publik belumlah lupa akan kasus penganiayaan yang dilakukan anak bekas pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun terhadap David Ozora. Kini sudah muncul lagi kasus lain yang menjerat Aditya dan sang ayah AKBP Akhiruddin Hasibuan. Warga pun berharap Aditya menjadi tersangka terakhir dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat. Saudara, kasus penganiayaan pada Ken Admiral masih terus diselidiki dan ditangani oleh pihak Polda Sumatera Utara. Begitupun dengan kepemilikan harta yang diduga tidak wajar yang dimiliki oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak KPK. Publik pun tengah menunggu taji dari dua institusi ini untuk menyelesaikan dua kasus yang tengah bergulir. Demikian Kopi Pagi kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.